Halo, selamat datang di YouTube Zenius. Oke, di acara YouTube Zenius kali ini kita akan ngebahas tentang persiapan TPA untuk SBMPTN ya. Nah, kita perkenalan dulu, nama gue Chen, gue biasa ngajar matematika di SMP dan SMA. Kali ini gue kedatangan tamu ya, berhubungan ngomongin tentang TPA, gue kedatangan tamu tutor TPA kita. Wilona, tunggu. Halo, gue Wilona. Biasa dipanggil Wilo. Kalau di Zeniusnet, gue ngajar matematik buat SD SMP. Kalau buat SMA sama alumninya, gue ngajar TPA. Nah, buat yang belum tahu Zenius itu apa, Zenius itu adalah lembaga pendidikan yang menyediakan video pembelajaran dari SD, SMP, SMA sampai persiapan buat masuk perguruan tinggi negeri. Masuk PTN tuh ujiannya kayak SBMPTN, SIMAK UI, atau STAN juga. Nah, kita juga menyediakan, selain video, kita juga menyediain PDF yang bisa di-download secara gratis. Jadi isinya soal-soal, itu bisa lo download secara gratis. Nah, video sama si PDF yang gratis itu tadi bisa lo akses di www.zenius.net. Nah, datang tuh ke websitenya, catat ya, www.zenius.net. Nah, oke. Kali ini kita langsung aja masuk ke inti acara kita mau ngebahas tentang TPA SBMPTN ya. Jadi kita udah ngumpulin nih pertanyaan-pertanyaan menurut kita penting banget buat dibahas dan nanti akan dijawab oleh Wilo. Nah, pertanyaan ini yang menurut kita penting buat lo tahu untuk persiapan SBMPTN lo, terutama untuk ngerjain soal TPA-nya, strateginya, tipsnya, soal-soal titiknya kayak gimana. Nah, itu akan bahas di sini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Nih datangnya. Nah, ini udah kita kumpulin. Pertanyaan pertama itu datang dari si Peki Aristiawan. Si Peki nanya, jenis soal TPA itu ada apa aja sih? Pertanyaan yang simple tapi itu cukup basic juga lah. Benar. Jadi, apa jenis soal TPA ada apa aja? Nah, sebelum gue jelasin bagian situ, jadi gue jelasin dulu TPA itu apa. Buat lo yang belum tahu sama sekali atau belum pernah nyentuh TPA, jadi soal TPA itu bisa lo dapet kalau misalnya lo mau ikut ujian masuk PTN kayak misalnya SBMPTN atau STAN atau ada UM lain yang ya tes yang universitas bikin. Nah, itu kadang suka ada TPA-nya juga gitu. TPA itu panjangannya apa sih? Tes potensi akademik. Potensi akademik. Oke. Materinya ada apa aja? Nah, enaknya gue jelasinnya pakai whiteboard Chen. Kita punya whiteboard di sini. Nah, jadi ada beberapa tipe soal yang sebenarnya dia nggak setiap tahun selalu keluar, tapi kombinasinya ya bisa ini gitu. Yang pertama, verbal itu kata-kata gitu. Jadi ada 3 nih, biasanya ada antonim, sinonim, terus analogi. Antonim kan lawan kata, sinonim persamaan, analogi padanan kata. Terus habis itu ada juga logika. Logika tuh ada logika proposisi, terus logika analitik. Logika proposisi itu yang biasanya soalnya modelnya jika maka semua ada gitu-gitu. Kalau misalnya analitik yang biasanya lo dikasih teks bacaan terus nanti ada pertanyaan yang mengacu ke teks tadi gitu. Habis itu ada apa lagi? Pola barisan. Pola barisan ini biasanya bisa angka bentuknya, bisa juga huruf. Gitu. Terus ada juga pola gambar. Sorry, tulisan gue jelek ya. Kebaca nggak sih? Baca nggak ya? Pola gambar. Nah, pola gambar ini juga macam-macam. Ada apa? Lo disuruh melanjutin pola sebelumnya. Terus abis itu ada juga misalnya 9 kotak. Lo disuruh cari pola dari 9 kotak tadi gitu. Atau lo disuruh pilih satu yang beda dari kumpulannya. Atau apa? Gambar yang analogi gitu juga ada. Pokoknya macam-macam jenisnya. Abis itu apa lagi ya? Yang tag gue apa lagi sih? Aritmatika ini sebenarnya
Jadi kalau TPA itu soal matematikanya itu sederhana gitu. Biasanya nggak ada teori aneh-aneh kayak Matdas atau Matipa. Ini biasanya materinya udah lo dapet dari SD sampai SMP lah. Dari SMP udah kenal lah sebenarnya. Kenal matematika TPA biasanya gampang. Abis itu, nah pernah juga keluar diagram Venn. Diagram Venn, sama. Nah terus habis itu di 2016 kemarin ada yang baru Chan ternyata, jadi belum pernah keluar sebelumnya. Nah itu sebab akibat sama bentuknya tabel gitu, bonus aja tabel. Dia ngitung-ngitung tapi pakai tabel. Nah ini baru di di 2016 kemarin. Jadi tadi dari selama ada TPA dari 2009 sampai 2016 ya kombinasi soalnya antara ini gitu, tapi belum tentu tiap tahunnya dia pasti keluar begini. Oke, jadi Peggy kalau ditanya jenis soal TPA ada apa aja, ini ya jawabannya ya. Terjawab nggak? Terjawab ya, Peggy. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaannya datang dari beberapa orang, tapi inti pertanyaan itu hampir sama. Ini pertanyaannya datang dari si X Octavian, Weldy Putra, Desdiani Lisna, Ade Herlambang, Namelina. Pertanyaan mereka hampir sama sih. Ya ternyata nih banyak yang nanya kayak gini. Intinya gimana sih cara jawab soal TPA dengan waktu yang singkat? Nah waktunya kan terbatas, tuh soal TPA ada segitu banyaknya. Nah gimana caranya tuh? Dapetin hasil yang maksimal. Ya. Jadi gini, awalnya lo harus tahu dulu kalau soal TPA itu kalau misalnya di SBMPTN dia masuknya itu di kumpulan soal TKPA. TKPA itu jadi ada TPA-nya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris sama Matdas. Nah itu totalnya 90 soal, lo ngerjainnya itu 105 menit. 90 soal dikasih waktu 105 menit. Jadi mepet kan. Nah udah itu TPA paling banyak, dia 45 soal gitu. Jadi saran gue sih untuk ngerjain soal TPA ya di bawah semenit gitu. Dengerin tuh di bawah semenit itu sarannya. Dan emang gini, jadi maksudnya emang soal TPA didesain supaya ya soalnya banyak tapi lo kerjain harus cepat. Jadi maksudnya nggak lo kerjain semua nggak masalah sebenarnya gitu. Nah tapi kan lo juga pengen dong ngerjain banyak dan bener banyak gitu kan. Maksimal gitu. Biar bisa maksimal. Nah itu gimana caranya? Nah sebenarnya ada sih ya tips and triknya beberapa gitu. Dari pengalaman gue ngajar kemarin di Zenius X, ternyata yang bikin lama itu adalah berhitungnya gitu. Nah, TPA tuh lama atau berhitung. Jadi berhitung ini, jadi misalnya sebenarnya sederhana, kayak misalnya 12 kurang 8 gitu. Tapi kadang suka pakai jari, 12 kurang 8, ya gitu kan. Nah itu tuh yang bikin lama sebenarnya, hal-hal simpel kayak gitu, tapi sebenarnya kalau lo lakukan terus-menerus ya jadi buang-buang waktu banyak gitu kan. Nah biasanya anak-anak tuh kalau di Genius X dulu sering banget ngelakuin itu yang di bawah kursi, tapi itu kelihatan gitu kan. Nah lo masih ada yang punya Nah ya udah, berarti karena soal TPA kan paling banyak sebenarnya hitung-hitungannya. Nah jadi lumayan banget kalau misalnya lo bisa mempercepat skill lo, kemampuan lo untuk berhitung. Itu sangat membantu banget ya. Kalau bisa. Jadi contoh kita hitung-hitungan di papan tulis lagi. Apa hitung-hitungannya? Misal maksud gue yang harus dihindari itu sebenarnya kayak berhitung bersusun yang gitu-gitu. Nah sebenarnya itu buang waktu banyak. Misalnya kalau gue punya soal kayak gini, 75% kali 16. Nah, kalau misalnya lo ngitung kayak gini, lama banget kan? Ya nggak sih? Nah, ini gimana caranya ya? Lo trikin, lo mau ngubah bentuknya juga boleh. Misalnya jadi 3/4, ini kan 75/100 nih. Kali 16, ya berarti nanti tinggal buang-buang. Sini 4, 12. Nah, pokoknya lo harus banyak melakukan trik kayak gini gitu. Selain itu, misalnya ada contoh juga, misalnya 114 lo kali berapa yang enak ya? Kali 6 deh, kali 6. Yeah. Nah, kali 6 kalau misalnya lo ngerjainnya gini kan sebenarnya lumayan lama juga. Ada lagi triknya, kayak misalnya 110. Ini kan 114 itu 110 tambah 4. Nah, ini kalau lo kali 6, ya berarti kan tinggal berapa nih? 110 kali 6 kan 60, terus tambah 24 ya. 24. Ini kan gampang kan? Berarti berapa? 6, 8,
Nah, pokoknya hal-hal yang kayak gini itu kayak harus lo sering ngelakuin karena nanti proses begininya itu bisa kayak apa ya, jadi di luar kepala gitu. Kalau misalnya lo kebiasaan melakukan ini, jadi dia bisa di luar kepala 114 gitu. 114 kali 6, 660 tambah 4 ya. Nah iya kayak gitu, jadi otomatis langsung kayak gitu, lo ngeliat bentuk apa lo ubah, lo sekreatif mungkin gimana caranya supaya lo nggak pakai bersusun atau nggak pakai coret-coret tangan gitu, karena itu pasti lebih cepat. Nah sebenarnya tuh tahu hal kayak gini itu emang susah banget biasanya dilakuin karena ya lo udah kebiasaan kan dari SD ngerjain pakai bersusun. Lo tuh udah refleks aja sesuatu Iya. susun. Pokoknya tangannya tuh pasti udah refleks untuk gerak duluan. Nah gitu. Cuma kan tadi pertanyaan lo gimana caranya supaya lo mau cepet kan? Nah ya udah mau nggak mau ya lo latih terus hal ini, karena ya nanti misalnya lo bakal kalah nih sama orang yang misalnya udah melakukan hal ini jauh-jauh dari kapan tahu dia udah jago nih ngelakuin ini, ya lo pasti bakal kalah sama orang kayak gitu. Atau ya lo kalau nggak melakukan ini dengan segera ya nanti lo tetap bakal lama gitu ngitung-ngitungnya gitu kan. Ya pokoknya intinya begini, apa aja ya cara contoh yang bagi-bagi, yang misalnya nih 0,375 deh bagi 3. Nih ini kan biasanya ya lo biasanya hitungnya gini kan. Nah coba lo trikin misalnya si 375 ini bentuk lainnya apa gitu. Misal seperapan, lo tau nggak nilai seperapan itu kan 0,125. Jadi ya udah kalau 375 itu berapa kalinya 0,125? Ya tinggal seperapan kali 3 kan? Ya 0,125 dikali 3 dengan 0,375. Ya udah berarti ini tuh sebenarnya 3/8. Kelihatan nggak sih kalau di sini? Kelihatan? 3/8 bagi 3 kali sepertiga, ya udah 1/8. Benar kan? Ya, cara apa? Gitu. Pokoknya cara-cara gini harus lo biasain. Nah ini untuk berhitungnya. Oke, kita coba dulu. Itu tadi tips cara berhitung yang bisa bikin lo cepat ya. Nah terus tapi kan materi TPA ada lagi nih yang selain berhitung. Kalau berhitung tuh yang paling banyak. Nah sekarang yang buat logikanya. Kalau buat logika itu biasanya lo juga harus mempelajarinya kayak dari konsep banget gitu kan, karena biasanya setiap tahun tuh suka ada soal yang ambigu atau soal yang salah gitu. Jadi lo harus jadi lo harus tahu dulu, harus mantap dulu konsepnya, jadi lo bisa bikin decision ini soalnya perlu lo kerjain atau enggak, harus lo skip atau enggak gitu-gitu. Jadi pas hari hanya lo tes, lo tahu nih, oh ini jelek soalnya, ya udah gue skip atau gimana. Nah itu gimana caranya? Ya lo belajar dari sekarang yang logika proposisi, oke? Karena itu lumayan lama untuk memahami konsepnya tuh kayak butuh waktu lebih lama dibanding yang lain gitu. Logika proposisi itu ya? Ya, terus kalau misalnya yang lain, yang apa? Yang kayak pola gambar, terus ada pola barisan, terus dan materi yang lainnya, yang TPA sisanya, itu sebenarnya lo cukup untuk drill soal yang banyak, tapi bener-bener kayak banyak banget gitu, supaya lo bisa terekspos sama semua variasi soal yang ada dari tahun ke tahun gitu. Nah kan jadi kan kayak semakin banyak lo tahu model soal, jadi nanti otomatis kayak kalau nggak salah, oh ini mungkin diginiin, jadi kayak langkahnya lo mau ngapain tuh biasanya kebayang kalau misalnya lo terekspos banyak soal. Nah buat ngomongin banyak soal tadi, yang sebelumnya udah bersinggung tadi, lo bisa download gratis soal-soal PDF TPA ya di Zenistnet, jangan lupa ya. Di situ banyak banget soal yang bisa lo kerjain buat nge-drill sesuai saran Wila tadi. Dan satu lagi Cen, kalau misalnya itu tadi udah siap, lo harus melakukan TO juga yang banyak. Tryout mandiri, tryout sendiri. Jadi lo ngerjain soal pakai waktu gitu. Kenapa harus melakukan itu banyak? Ya soalnya dengan lo melakukan tryout, lo kan sense ini gue harus ngerjain cepet nih gitu. Nah itu jadi kayak harus lo latih terus. Jadi setiap gimana cara lo ngerjain cepet harus pakai waktu gitu. Biar nggak keenakan ngerjain di satu soal kayak lama ya. Kalau misalnya lo ngerjain satu soal 5 menit, ya kan ya tetap aja lo dapat jawabannya tapi kelamaan gitu kan. Jadi lo harus TO yang banyak juga. Udah sih paling tipsnya itu aja. Kalau misalnya sebenarnya ya ini sih materi TPA itu kan banyak ya, ada tips yang lebih detail lagi, tapi sebenarnya kan kita nggak mungkin, karena kalau ngomongin di sini kepanjangan. Nah itu bisa lo lihat biasanya di blog di blog Zenius ya, Zenius.net/blog. Di situ ada beberapa tulisan kita yang membahas tentang TPA juga yang harus lo bisa search di situ. Oke.
Oke, itu tadi pertanyaan jawaban Wilo dari gimana cara jawab soal TPA dengan waktu yang singkat ya. Terus pertanyaan langsung aja ke selanjutnya datang dari Arfan Hakiki. Apa dia? Apakah soal TPS BMPTN itu sama kayak soal TPA STAN? Nah, kalau kita belajar TPS BMPTN, apa pasti bisa ngerjain TPA STAN? Oke. Kalau lo belajar soal TPA untuk SBMPTN, udah pasti ngebantu lo untuk ngerjain soal STAN. Cuma menurut gue dari pengalaman kemarin gue ngerjain soal TPA dan STAN dari 2016 terus STAN juga beberapa tahun. Nah soal STAN itu sebenarnya lebih susah dalam hal hitungannya gitu. Jadi dia ngasih angkanya lebih ribet, terus ngasih pilihannya juga tipis-tipis, dikit-dikit, jadi lo ngitungnya mesti tepat banget. Kayak misalnya ya pilihan A bisa 3,54, pilihan B 3,57 gitu. Jadi kira-kiranya juga agak susah kan ya, lo mesti lebih jago ngitung kalau untuk di STAN. Cuma kalau pelajaran yang lain kayak analitik, logika gitu ada sama. Itu sama ya, berarti di STAN ini lo kira-kira ngitungnya mesti lebih cepat, terus angkanya rada detail, jadi harus benar sampai ketemu jawabannya. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya datang dari Fauzan Nurrahman. Mungkin nggak sih tahun depan tuh keluar TPA model lain yang belum pernah keluar sebelumnya? Jadi lo bisa lihat di sini ada daftar komposisi jenis soal yang pernah keluar. Kalau lo lihat di diagram Venn, dia kan tadinya 000 nih, dari 2009 nggak ada. Nah terus di 2014 tiba-tiba 7 soal. Habis itu nah terus 15-16 udah nggak pernah keluar lagi gitu. Jadi kalau misalnya terus juga di 2016 kemarin ada tipe baru kan yang sebab akibat. Nah itu kan sebelum-sebelumnya belum pernah keluar. Nah jadi kalau misalnya pertanyaan lo tadi mungkin nggak sih TPA model lain? Mungkin aja menurut gue, tapi kita juga nggak tahu sebenarnya. Jadi tadi Fauzan Nurrahman dia takutnya gimana nih besok keluar soal yang belum pernah sebelumnya. Itu mungkin aja. Mau ngapain barusan tuh dekat. Dan sedikit tips, jadi ini ya kalau belajar TPA kalau belajar TPA jangan milih-milih, ya udah lo pelajari aja semuanya, karena kan tadi kita nggak tahu nih yang bakal keluar yang mana, ya kan? Jadi ya udah lo pelajarin aja semuanya gitu. Jadi dari tadi yang Wilo pas nomor 1 tuh bagian TPA ada apa aja, nah lo pelajarin dia tuh semuanya ya. Jadi jangan sampai kayaknya ini nggak keluar lo nggak boleh pilih-pilih kayak gitu. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya datang dari Iqbal The Roger-nya. Dia nanya, pemantapan TPA tuh kira-kira berapa lama persiapan belajarnya? Oke. Jadi kalau menurut gue kan kalau sebenarnya lama waktunya orang belajar beda-beda kan. Jadi kalau misalnya gue bilang lo harus persiapin selama 3 bulan, ya nggak begitu juga. Maka nanti setelah 3 bulan lo nggak boleh belajar lagi kan, nggak gitu juga. Nah jadi kalau sekarang masih bulan apa nih? Sekarang bulan apa sih? November. Ya paling nggak sampai Desember kalau mau belajar TPA ya nggak apa-apa gitu, masih nanti. Jadi mulai Januari biasanya lo baru senteknya atau IPS-nya gitu. Itu bisa. Nah cuma ya nanti bisa juga lo paralel, misalnya lo udah belajar yang susah-susahnya, nanti lo harus drill soal TPA terus gitu sampai nanti sampai udah deket-deket mau SBMPTN atau mau tes-tes yang lain gitu ya begitu aja jadinya. Terus ada juga tuh yang alumni yang sebenarnya kan ikut PTN tuh, terus dia udah belajar, terus dia perlu lagi nggak sih dia mau ikutan SBMPTN tahun ini gitu, sebelumnya udah belajar perlu lagi nggak sih belajar TPA? Sebenarnya tergantung lo nya juga. Jadi kalau lo bisa ngecek diri lo sendiri sebenarnya, lo bisa TO mandiri, terus nanti lo lihat kemampuan TPA lo masih butuh improvement nggak gitu. Kalau misalnya ternyata udah jago banget ya lo tinggal drill soal lagi nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kayak masih belum bisa nih, ya lo belajar teorinya lagi juga nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya tergantung juga gitu sih. Oke, itu Iqbal Roger, semoga terjawab pertanyaannya. Masuk lagi pertanyaan berikutnya dari Mas Ninda Pertiwi. Kak Wilo,
tolong urutin materi TPA SBMPTN untuk dipelajari dulu dong. Maksudnya materi yang mana dulu, kita mau dipelajari baru materi selanjutnya atau apa? Oh, oke. Urutan materi. Jadi tadi karena yang paling banyak itu hitung-hitungannya, jadi kalau misalnya lo mau belajar dari Zeniusnet itu dari aritmatikanya dulu, aritmatikanya TPA. Aritmatika TPA itu yang dasar banget, yang sebenarnya lo nggak perlu belajar teori aneh-aneh lagi karena materi hitung-hitungannya tuh udah ada dari SD SMP gitu lah, materi yang sekitar segituan yang kayak ya konsep dasar apa pangkat, konsep dasar penjumlahan apa gitu-gitu yang pokoknya simpel banget. Itu dulu, baru abis itu logika proposisi yang jika maka sama semua ada. Terus udah, yang lain sih campur-campur nggak masalah. Yang penting latihan soal yang banyak. Materi selain dua kan. Oke, jadi yang aritmetika sama logika proposisi, kalau yang lainnya terserah mau urutannya mau grafis duluan atau dari duluan. Iya, mau bareng gitu juga. Oke, pertanyaan terakhir nih datang dari Fadli. Ya, Kak Wilo, berdasarkan pengalaman kakak, bagian TPA mana yang menurut kakak paling sulit? Nah, menurut lo? Oke. Jadi sebenarnya gini. Seharusnya sih kalau soal TPA didesainnya nggak susah gitu, harusnya bisa lo kerjain mau yang mana aja. Jadi kalau misalnya kita ngomongin materi, kemungkinan yang bisa susah itu soal analitik. Karena biasanya bacaannya panjang, terus lo udah keburu pusing duluan, terus lo disuruh jawab pertanyaan dari bacaan itu gitu. Biasanya sih ya kebanyakan anak-anak suka nge-skip karena waktunya kurang, bla 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 gitu kan. Kita waktu lah di situ. Nah itu mungkin dianggap susah. Terus materi lain yang mungkin susah juga itu kalau di 2016 kemarin pola gambarnya menurut gue susah. Susah di sini itu karena mungkin lo bisa mungkin lo membutuhkan waktu yang lebih lama daripada tahun-tahun sebelumnya gitu karena gambarnya perintilannya banyak gitu. Jadi itu kelihatan susah juga. Nah tapi sebenarnya yang penting ada soal yang sebenarnya dia tuh gak susah tapi tiap tahunnya selalu salah gitu. Ada aja yang salah gitu, kayak di bagian logika proposisi. Nah itu tiap tahun kalau gue lihat pasti ada yang salah. Kalau misalnya kalau nggak ambigu atau nggak ada jawabannya gitu-gitu. Nah jadi lo emang benar-benar harus belajar ngerti banget ini konsepnya. Jadi pas hari H lo bisa bikin decision itu tadi. Ya ini soal harus lo kerjain atau mesti gue skip aja gitu. Jadi supaya mengirit waktu juga gitu kan. Kalau misalnya lo tahu ini soal bagus atau enggak kan, ya udah kalau jelas ya lo skip. Terus lo buang waktu banyak di situ gitu. Nah mungkin itu yang kelihatan susah. Tapi sebenarnya emang soalnya yang salah gitu. Di TPA tuh suka gitu. Paling itu aja sih. Oke. Udah. Oke. Nah tadi kan emang kita ngebahas pertanyaan terakhir nih. Nah sebelum kita tutup acara ini, gue ada pesan-pesan juga yang mau disampaikan buat mereka yang lagi persiapan TPA nih sebenarnya. Iya. Kalau misalnya lo mau dapat tips-tips yang lebih detail tentang materi TPA yang lain, nah lo bisa lihat di deskripsi di bawah. Nah itu nanti ada link-link, beberapa link blog kayak jadi misalnya ada tips tentang soal analitik, tentang diagram Venn atau aritmatika dan lain-lain. Nanti tinggal lo buka aja di situ. Terima kasih ya udah nonton videonya. Nah, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe YouTube Zenius, channel YouTube Zenius kita. Oke, kalau misalnya nonton video TPA yang lain lo bisa lihat. Nah, kalau lo mau melihat video yang lebih lengkapnya, semua ada di www.genius.net. Oke, kalau gitu sekarang kita pamitan dulu ya. Dadah!